Kejutan besar dilakukan Sintayong jelang laga kontra timnas Jepang. Marcel mengalami cedera hamstring. Elkan Bagot dipanggil kembali oleh Sintayong. Bidik 1 poin dari timnas Jepang, Sintayong akan turunkan 11 pemain terbaiknya. Bikin Jepang ketar-ketir. Skema tak lazim ini akan dipakai Sintayong jelang laga kontra Jepang pada tanggal 15 November mendatang. Gegerkan grup C, ribuan supporter Korea Selatan datang mendukung timnas Indonesia dalam laga kontra Jepang 15 November mendatang. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Kabar buruk menimpa timnas Indonesia pada Minggu 3 November 2024 dini hari kemarin. Sang-bek andalan Marcel mengalami cedera saat FC Twente menang 1-0 atas Willem II di lanjutan era divisi 2024 pada Sabtu 2 November 2024 kemarin. Menurut jurnalis Belanda, Tijman, bek 23 tahun itu didiagnosis mengalami masalah hamstring. Jika benar mengalami cedera hamstring, Marcel harus absen minimal 2 pekan. Dengan begitu, Marcel absen saat timnas Indonesia menjamu timnas Jepang pada tanggal 15 November dan menjamu timnas Arab Saudi pada tanggal 19 November 2024 di matchday kelima dan ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia. Lantas, Sintayong akan memanggil siapa sebagai penggantinya? Wahyu Prasetyo biasanya bisa diandalkan Sintayong sebagai pemain pelapis. Satu-satunya pemain yang levelnya tidak jauh berbeda dari Marcel adalah bek dari Blackpool FC, Elkan Bagot. Setelah cedera sejak akhir Agustus 2024, Elkan Bagot akhirnya pulih dari cedera. Ia sudah duduk di bangku cadangan saat Blackpool FC menang 2-0 atas Gillingham FC di babak pertama Piala FA pada Sabtu 2 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dan kini menarik menanti keputusan Sintayong ke depannya. Seperti diketahui, untuk menghadapi laga kontra Jepang dan Arab Saudi 4 hari berselang, Sintayong telah mengumumkan daftar 27 pemain yang dipanggil pada Sabtu kemarin. Jika Marcel dicoret, siapa pemain yang akan dipanggil Sintayong sebagai penggantinya? Apakah Elkan Bagot? Peluang Sintayong memanggil Elkan Bagot agak kecil, sekalipun bek bertinggi 196 cm itu sudah pulih dari cedera. Jika Marcel benar absen, formasi apa yang akan diturunkan oleh Sintayong? Sintayong masih mengandalkan formasi 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang ditempati Martin Paes. Lanjut ke posisi 3 bek sejajar, ada nama Rizky Ridho, Jordi Amat, dan juga Jay Jazz. Kemudian di posisi wingback kanan ada nama Sandy Walsh dan Calvin Verdong di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral, duo Tom Haye dan Nathan Jones bisa dikedepankan. Terakhir, trio pengisi lini depan ada nama Eleanor Renders sebagai winger kanan, Ragnar Oratmangun sebagai winger kiri, dan Rafael Struijk sebagai penyerang tengah. Pertandingan kelima Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia sudah di depan mata. Lawannya pun tidak tanggung-tanggung. Sang pemuncak klasemen grup C yakni timnas Jepang. Tentu ini bukanlah laga yang mudah untuk dijalani, mengingat Jepang bahkan hampir tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan yang telah mereka lalui. Di lain sisi, Indonesia masih menemani si juru kunci klasemen yakni Cina dengan raihan 3 poin dan bertengger di posisi kelima. Demi bisa membuka peluang lolos ke putaran final Piala Dunia, tentu ada target yang harus diraih di sisa pertandingan yang akan dimainkan oleh skuad Garuda. Saat melawan Jepang, manajer timnas Indonesia Sumarji mengatakan bahwa target realistis diberikan kepada tim asuhan Sintayong tersebut, di mana mereka harus bisa bermain dengan skor imbang sehingga bisa mendapatkan tambahan 1 poin. Meskipun demikian, hal itu juga masih terasa berat dan juga terdengar sulit. Namun apapun bisa terjadi, termasuk mencapai target tersebut atau bahkan melampauinya. Apalagi skuad Garuda akan bermain di rumah sendiri dengan dukungan supporter di lapangan nanti yang juga akan memompa semangat dari para pemain. Tentu target skor imbang saat menghadapi Jepang mungkin saja bisa terrealisasikan. Namun semangat saja tidak akan cukup. Sebab juru taktik timnas Indonesia Sintayong harus bisa memasang strategi yang tepat agar timnya paling tidak menahan imbang timnas Jepang. Sebagai prediksi, Sintayong mungkin akan menerapkan permainan pragmatis kepada skor Garuda yang ada di lapangan. Caranya adalah bermain long ball dan memastikan bisa memenangkan duel sama memperebutkan bola agar bisa menghindari pressing yang ketat dari timnas Jepang. Dengan pola permainan seperti itu tentu akan lebih efisien dan memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan di lini belakang, seperti salah passing, kehilangan bola, atau yang paling fatal adalah gol bunuh diri. Skema bola mati juga bisa dimaksimalkan untuk bisa memanfaatkan peluang
agar dapat menembus pertahanan gawang timnas Jepang. Di sisi lain, perubahan formasi tampaknya juga harus dilakukan oleh Sintayong agar bisa menahan gempuran serangan dari lini tengah Jepang. Tim Samurai Biru kini lebih sering menerapkan permainan menyerang dengan skema 3-4-3. Demi bisa mengimbangi formasi tim lawan, Sintayong bisa menerapkan skema yang sama, yakni 3-4-3 atau formasi 3-5-2 kepada timnas Indonesia. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Hal ini juga mungkin akan terjadi jika timnas Indonesia menerapkan skema yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sebab dua skema tadi bisa dilakukan untuk menahan gempuran dari lini tengah Samurai Biru, sekaligus merubah jadi metode bertahan apabila memang diperlukan. Tidak hanya lini belakang yang harus diperkuat, lini depan timnas Indonesia juga harus memaksimalkan peluang untuk menciptakan gol, agar formasi tadi bisa berjalan sesuai dengan rencana. Pemain asal Jepang Shohei Matsunaga optimis timnas Garuda bisa merebut 1 poin saat menjamu timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Mantan pemain Persib Bandung itu merasa sulit untuk mengalahkan Jepang, tetapi dengan dukungan fans timnas Indonesia, imbang bukanlah hal yang mustahil. Jelang laga tersebut, Shohei Matsunaga mengatakan bicara kualitas Jepang jauh lebih unggul ketimbang timnas Indonesia, sebab tim Samurai Biru adalah langganan Piala Dunia, sedangkan timnas Indonesia belum pernah tampil dalam laga tersebut. Jepang pasti kuat. Sekarang banyak pemain yang bermain di luar, Jerman, Spanyol, tetapi ada juga yang cadangan. Statistik Jepang lebih bagus, kata Shohei Matsunaga. Pemain asal Jepang itu mengatakan timnas Indonesia memang diuntungkan dalam laga nanti karena bertindak sebagai tuan rumah. Jadi mereka akan mendapatkan dukungan dari supporter. Saat ini tim asuhan Sintayong berada di posisi kelima klasemen grup C dengan koleksi 3 poin. Poin itu dari 3 kali seri dan juga sekali kekalahan. Skuad Garuda punya target realistis dalam fase grup, yakni posisi ketiga dan keempat. Jika berada di posisi itu, mereka akan melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan respon setelah diberi target finish 4 besar pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ia menyebut sudah berdiskusi tentang ini dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sintayong mengaku sepaham dengan Erick Thohir soal target yang diusung. Saya juga berpikir sama, lolos 4 besar. Sama juga, posisinya berpikir hal yang sama. Karena memang sebelumnya juga sering bicara dengan Pak Erick tentang masalah ini. Pembicaranya begitu dalam, kata Sintayong. Sebelumnya Erick Thohir menyatakan sudah tidak ada tawar-menawar lagi soal target di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia. Erick menegaskan Sintayong harus membawa skuad Garuda finish di peringkat keempat besar agar tidak gugur di kualifikasi. 3 poin yang dipetik membuat tim Merah Putih bertengger di peringkat kelima. Posisi ini tidak aman jika ingin lolos langsung ke Piala Dunia atau melaju ke fase kualifikasi berikutnya. Sebab hanya 2 tim teratas yang mendapatkan tiket lolos langsung ke babak penyisian Piala Dunia. Kemudian 2 tim peringkat ketiga dan peringkat keempat berhak melaju ke putaran keempat kualifikasi. Artinya tim yang finish di posisi kelima dan keenam otomatis akan terlempar dari rangkaian Piala Dunia, sekaligus harus menunggu bertahun-tahun ke depan untuk berjuang lagi di kualifikasi Piala Dunia. Meski berada di posisi kelima, kesempatan Indonesia untuk menjaga asa menuju Piala Dunia 2026 belum sepenuhnya sirna. Masih ada 6 pertandingan yang harus dijalani Tom Haye dan kawan-kawan untuk terus berjuang di babak kualifikasi. Ribuan ekspatriat Korea Selatan bakal memberikan dukungan terhadap Sintayong kala timnas Indonesia menjamu Jepang pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pada bulan November 2024 bulan depan, timnas Indonesia dijadwalkan bersua 2 lawan berat, yakni Jepang dan Arab Saudi. 2 laga tersebut akan dihelat di Jakarta. Menghadapi Jepang, timnas Indonesia diprediksi bakal kewalahan, dan 1 poin adalah hasil terbaik. Namun demikian, ambisi mendulang poin penuh bakal menyala karena dukungan dari ribuan warga Korea Selatan di Jakarta nanti. Dikutip dari Yonhap, Sintayong meminta dukungan dari Song Chang-kyun, CEO KMK Global Sport yang berlokasi di Cikupa, Kabupaten Tangerang. Masih dalam laporan yang sama, Song Chang-kyun dan koleganya bahkan disebut-sebut sudah memborong 1.500 tiket. Song Chang-kyun dalam wawancara bersama Yonhap News menyebut permintaan Sintayong adalah tugas yang tidak bisa ditolak. Sebuah perintah yang berimbas positif terhadap hubungan Indonesia dengan Korea Selatan. Dan itulah beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.